maksud dan tujuannya kita bertemu sore ini, dengar-dengar katanya Bu Lala mau mengadakan ini ya, supervisi proses coaching. Betul Pak Lutfil, jadi hari ini nanti rencananya saya akan coaching dengan Bu Nahla sebagai coachee, begitu Pak Lutfil? Ya, mungkin di awal saya sebagai supervisor proses coaching Bu Lala selaku coach dan nanti Bu Nahla selaku coachee akan menyampaikan dulu terkait dengan rubrik penilaian yang nantinya akan dinilai pada saat proses coaching gitu ya. Yang pertama terkait dengan kesesuaian dengan alur tirta, yang kedua terkait dengan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana presence, jadi kehadiran penuh Bu Lala selaku coach nantinya. Baik Pak Lutfil. Ya, yang juga tidak boleh dilupakan prinsip-prinsip coaching itu sendiri Bu Lala, yakni ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar begitu ya Pak Lutfil. Amin, kita berdoa bersama-sama. Namun sebelum itu saya juga ada pertanyaan pra-observasi yang harus saya sampaikan selaku supervisor. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat proses coaching oleh Bu Lala? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, sebetulnya itu kan kompetensinya saling berkaitan begitu ya, tapi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya jika kita nantinya itu present, itu kehadiran penuh akan mengikuti semuanya. Begitu Pak Lutfil. Ya, dari yang sudah disampaikan tadi, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Lala? Kompetensi yang ingin diobservasi untuk secara spesifik, saya ingin kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot, Pak Lutfil. Oke, yang terakhir, indikator ketercapaian proses coaching itu sendiri menurut Bu Lala nanti bagian yang apa saja? Indikator ketercapaiannya, harapannya nanti ketika selesai melakukan coaching atau dalam proses coaching itu sendiri, harapan saya itu coachee, di sini Bu Nahla, nanti itu mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan beliaunya juga nanti dapat mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya, begitu. Baiklah, kalau begitu saya selaku supervisor proses coaching mendoakan semoga proses coachingnya nanti berjalan lancar sampai dengan selesai. Silakan dimulai Bu Lala. Baik, terima kasih Pak Lutfil. Sama-sama. Selamat sore Bu Nahla. Mapunten, apa saya mengganggu waktunya Bu Lala? Oh tidak Bu Nahla, ada apa ini kalau boleh tahu? Ini Bu, saya mau cerita atau mau curhat sedikit ke Bu Lala. Bu Lala repot napa mboten nggih? Oh tidak, untuk Bu Nahla selalu ada waktu saya ini ya. Terima kasih Bu. Iya Bu Nahla, monggo. Anu Bu, sebenarnya saya pengen ceritain itu sudah lama banget Bu sama Bu Lala. Aduh, Cuman apa sih ini? iya, ini kepikiran gitu loh, kayak di kepala itu sudah nggak bisa apa lagi ya. Pokoknya saya harus cerita kalau Bu Lala ada waktu. Ini terkait itu loh Bu, kelas saya. Saya kan ngajar di kelas 8 ini Bu, 8 SMP. Masalahnya satu kelas ini ketika saya masuk kelas itu rasanya aduh,
nervous duluan gitu loh Bu sebelum masuk kelas. Hanya 1 kelas ini saja. Seperti itu, Bu. Jadi permasalahannya Bu Nahla ini, Bu Nahla merasa nervous gitu ketika akan masuk kelas ke salah satu kelas ini ya, khususnya kelas 8 ini, begitu. Iya, Nah, Bu Lala. jadi kira-kira Bu Nahla, harapannya dari percakapan ini nanti apa yang ingin Bu Nahla harapkan dari hasil percakapan ini nanti? Yang ingin saya harapkan setelah saya selesai cerita ini, saya pengennya bentar ya, Dik, ya. Heeh. Saya pengennya saya itu sedikit terkurangi beban saya, Bu. Jadi saya nggak nervous lagi untuk masuk kelasnya, saya happy ketika masuk kelasnya, itu yang saya inginkan, Bu. Jadi Bu Nahla menginginkan, ketika masuk kelas ini nanti nggak deg-degan lagi, nggak nervous lagi, dan merasa happy gitu ya ketika masuk ke kelas 8 ini nanti. Nah, Iya, Bu Bu. Nahla, kira-kira kondisi idealnya ketika akan memasuki kelas itu bagaimana? Biasanya Bu Nahla ketika akan memasuki kelas-kelas yang lain itu kondisi idealnya gimana? Iya. Kalau ketika saya masuk kelas yang lain itu, satu, saya itu excited karena anak-anak sendiri itu juga excited, Bu. Jadi Iya, iya. seringkali mereka itu, "Bu, waktunya masuk kelas, ayo," saya dicari. Padahal itu belum waktunya saya masuk kelas. Terus selain itu juga anak-anaknya ketika saya mengajar itu, anak-anaknya rame saya nggak masalah, Bu, ya. Kalau anak rame itu saya oke, nggak masalah. Cuman ramenya harusnya ya sesuai dengan materi gitu, bukan malah nyuekin saya. Nah, ini satu kelas ini anak-anaknya tuh nyuekin saya. Nah, saya pinginnya anak-anak Oke. itu ketika saya mengajar, ini anak itu ya, ayolah fokus sebentar, barang 20 atau 25 menit itu sudah cukup, seperti itu. Baik, jadi kondisi idealnya itu ya kelas yang, eee, peduli begitu ya, kalau dapat saya tarik itu tadi, kemudian excited akan kehadirannya Bu Nahla, begitu. Nah, Bu Iya. Nahla, kalau kondisi idealnya itu tadi digambarkan dari nilai 1 sampai 10, kita anggap kondisi ideal itu 10. Kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk kondisi di kelas 8 yang membuat Bu Nahla ini nervous itu, kira-kira itu ada di posisi yang keberapa? Dari skala 1 sampai 10? Untuk saat ini kelas yang 8A ini, Bu, kondisinya menurut saya itu di kondisi 5, Bu, di tengah-tengah. Karena nggak semuanya, Bu, sebetulnya. Ada beberapa anak yang masih mau mendengarkan saya, tapi ada juga anak yang nyuekin saya, kasarannya seperti itu, Bu. Baik, jadi tidak semua siswa ya di 8A ini, cuek begitu. Namun ada juga siswa yang peduli dan masih mau mengikuti kegiatan dari Bu Nahla itu sendiri. Nah, Bu Nahla sejauh ini, upaya apa saja yang nantinya ini kira-kira akan Bu Nahla lakukan terhadap kelas 8A ini? Upayanya, apa ya, Bu, ya? Saya juga bingung jujur, Bu, makanya ini saya pengen, mendapatkan pencerahan kasarannya sama Bu Lala, atau mungkin saya tanya-tanya teman-teman sejawat saya ya, Bu, ya, tentang gimana cara mengkondisikan kelas, atau materinya harus bagaimana, atau mengajarnya harus bagaimana, gitu ya, Bu, ya? Atau mungkin apa medianya atau apa yang dilakukan Bu Nahla di kelas 8 ini sama dengan kelas 8 yang lain? Iya, saya bikinnya sama, Bu. Apa mungkin itu ya, Bu, ya? Mungkin atau Bu Nahla juga, perlu mungkin ya kalau ini saya diizinkan memberi pendapat, kondisi muridnya di kelas 8A dengan kelas 8 yang lain itu mungkin berbeda juga, begitu ya. Mungkin apa Bu Nahla sudah melakukan asesmen terkait kelas 8A ini untuk pada khususnya begitu? Kalau asesmen sudah, Bu, di awal tahun ajaran baru sudah saya lakukan.
Ya, cuman semakin ke sini itu awal-awal tuh anaknya juga nggak seperti ini, Bu. Jadi mereka masih mau mendengarkan saya. Cuman semakin ke sini dibandingkan dengan kelas yang lainnya, ketika saya memberikan layanan BK itu, anak-anak cuekin gitu loh. Saya bahkan sampai, apa ini materinya kurang menarik, atau cara saya membawakannya juga kurang asik, atau kenapa ya? Saya sampai berpikir seperti itu, Bu Lala. Untuk media-media yang digunakan mungkin Bu Nahla atau apa begitu kira-kira? Mungkin ya, Bu, ya. Mungkin medianya itu kan saya samakan dengan kelas yang lain. Ya mungkin nanti saya coba untuk merubah sedikit media yang saya gunakan untuk khusus kelas 8A ini. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Bisa nggak, Bu, ya, saya seperti itu? Bisa. Nah, Bu Nahla, itu tadi kan sebetulnya Bu Nahla ini sudah ada gambaran tentang upaya-upaya yang nantinya akan dilakukan khususnya di kelas 8A ini nanti. Entah itu menggunakan media atau metode pengajarannya yang diubah. Nah, kira-kira Bu Nahla, nanti dalam upaya atau rencana kegiatannya itu, Bu Nahla rencananya akan melibatkan siapa saja dalam, pelaksanaannya nanti? Kalau rencana saya, Bu, satu, mungkin saya akan melibatkan itu ketua kelas, karena ketua kelasnya itu adalah seseorang yang dipilih oleh teman-temannya, berarti kan dia dipercaya sama temannya. Kalau saya menggandeng ketua kelas, berarti, saya punya kesempatan lebih tuh untuk menggandeng teman yang lainnya, meminta tolong kasarannya seperti itu, Bu, ke ketua kelasnya. Dan mungkin seperti sarannya masukan dari Bu Lala tadi, ya mengganti media atau yang lainnya, kemudian juga itu, apa itu namanya, berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik. Berkolaborasi dengan teman sejawat, seperti itu, Bu. Iya, luar biasa loh ini Bu Nahla ya, tidak hanya melibatkan rekan sejawat saja, tapi ternyata juga akan melakukan kolaborasi dengan siswanya di mana, ketua kelas yang dianggap, mampu memberikan pengaruh positif dan pengaruh yang besar, kepada siswa-siswa lainnya, begitu ya. Nah, kira-kira Bu Nahla, kapan ini rencananya ini akan dilakukan atau direalisasikan begitu? Saya masuk kelas 8A itu hari Senin, Bu. Ya kemungkinan, untuk saat ini yang bisa saya lakukan itu karena ini akhir pekan ya, Bu, ya, hari Jumat saya bisanya itu ya menghubungi dulu via Japri melalui WhatsApp itu ke ketua kelas. Kalau untuk rekan sejawat kayaknya ya minggu depan, tapi tidak hari Senin, karena kan teman-teman juga masih sibuk dengan kegiatannya, seperti itu, Bu. Kayaknya loh, seperti Baik, itu. jadi untuk rencana dalam waktu dekat ini, Bu Nahla akan melakukan komunikasi dengan ketua kelas melalui WA begitu ya, Japri, kemudian dengan rekan sejawat akan melakukan diskusi dan kolaborasi, mungkin tidak minggu ini, bisa minggu berikutnya begitu, guna, memperbaiki kalau dibilang apa, memperbaiki atau mencari solusi dari permasalahan yang Bu Nahla rasakan di kelas 8A, begitu. Iya, betul. Kalau kalau menurut saya ini tadi Bu Nahla, dari obrolan-obrolan yang kita lakukan ini, sebetulnya Bu Nahla itu sudah menemukan, solusi dari permasalahan yang Bu Nahla hadapi tadi, seperti, melakukan variasi dalam pembelajaran, kemudian lebih mengenali siswa-siswanya, begitu. Kemudian juga ada kolaborasi dengan ketua kelas yang di mana ketua kelas itu dianggap memberikan pengaruh begitu kepada teman-temannya nantinya. Luar biasa Bu Nahla, semoga nanti ini lancar begitu ya Amin dan amin membawa amin, terima dampak yang kasih. positif untuk semuanya. Nah, Injil. Bu Nahla, Iya, harapannya nanti kalau tadi itu kan, skalanya masih ada di 5. Harapannya Bu Nahla itu kira-kira nantinya itu ada di posisi berapa sampai berapa ini nanti harapannya?
Kalau saya harapannya ya posisinya naiklah Bu ke 9 idealnya. Kalau 10 itu kan wah kayaknya kan nggak semua siswa bisa ngikutin apa yang saya ajarkan atau yang saya berikan. Ya 9 lah Bu untuk idealnya, naiknya. Seperti Gitu itu. ya. Ya Oke. dari 5 ke 9. Ya sudah untuk dilihat dari ide-idenya itu tadi Bu Nahla sudah cukup luar biasa gitu ya. Banyak yang dilibatkan dalam prosesnya nanti. Nah, Bu Nahla, semoga nanti itu lancar ke depannya. Saya rasa saya cukupkan begitu ya Bu Nahla untuk perbincangan santai kita dan semoga perbincangan kita ini membawa manfaat. Jadi setidaknya saya mendapat manfaat ini tadi obrolan santai kita dari Bu Nahla dan semoga Bu Nahla juga mendapatkan manfaat dari kita ngobrol-ngobrol ini ya. Ya, amin amin amin. Terima kasih ya Bu Lala ya. Sama-sama Bu Nahla, ditunggu kabar baiknya dan jangan lupa Bu Nahla untuk selalu mencatat hal-hal kecil apa yang terjadi, kemudian direfleksikan apa-apa saja yang terjadi juga dari perubahan-perubahan yang Bu Nahla lakukan. Nah, itu nanti bisa Bu Nahla tuangkan atau Bu Nahla sampaikan begitu, tularkan bahkan melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi praktik baiknya Bu Nahla itu tidak hanya untuk Bu Nahla sendiri, tapi bisa juga digunakan untuk teman-teman yang lain. Jadi bukan hanya untuk teman-teman satu sekolahnya Bu Nahla, bisa juga untuk teman-teman satu Indonesia juga. Sip, terima kasih Bu. Ini sesuatu yang baru ini. Saya belum terpikirkan ini sebelumnya tentang, idenya Bu Lala ini, sharing-nya ini. Boleh juga tuh kayaknya Bu menuliskan apa yang saya ketahui, yang saya lakukan di platform Merdeka Mengajar ini. Terima kasih ya Bu Lala. Ini sudah sedikit plong ini, sudah plong Alhamdulillah ini. ya, kalau begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Terima terima kasih, semoga kasih. sukses ya. Iya, terima kasih ya Bu Lala. Saya izin dulu, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Baik, saya tadi Phil. sangat mengamati dengan seksama gitu ya proses coachingnya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching Bu Lala? Perasaannya cukup lega ini tadi Pak Lutfil ya. Ternyata dari ngobrol-ngobrol santai tapi juga memiliki makna begitu. Jadi saya Ya. belajar dari Bu Nahla, ternyata juga Bu Nahla merasa lega setelah bercerita begitu kepada saya. Gitu Pak Lutfil. Iya, oke baik. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Lala terkait dengan proses coaching yang dilakukan Bu Lala dengan Koci tadi. Yang Boleh. pertama, indikator ketercapaian apa saja yang sudah Bu Lala rekam gitu ya, yang sudah dilakukan tadi dalam proses coaching dengan Koci? Indikatornya tadi, di kelasnya Bu Nahla tadi, khususnya kelas 8A itu siswanya kurang excited. Nah, Ya. dari proses coaching yang kami lakukan, ternyata media ataupun metode yang dilakukan Bu Nahla untuk kelas 8A ini sama dengan kelas 8 yang lainnya. Nah, karena ada permasalahan di kelas 8A ini tadi, dari proses coaching ini tadi, Bu Nahla dan saya sedikit menemukan gambaran bagaimana kondisi 8A untuk memperbaiki kondisi di kelas 8A ini dengan melakukan sedikit perubahan dalam variasi pembelajaran dan metode-metode lainnya. Begitu Pak Lutfil. Nah, luar biasa. Kalau saya amati tadi, memang Bu Lala sebagai coach benar-benar menerapkan alur tirta ya di sini sehingga coachi tidak merasa sedang berada dalam masalah gitu ya. Artinya bisa menggali
potensi yang Koci miliki, bahkan sampai menemukan solusi-solusi yang itu keluar dari Koci sendiri. Jadi secara proses coaching luar biasa sekali pengamatan saya yang sudah Bu Lala lakukan tadi. Terus berdasarkan catatan hasil observasi dari saya juga, Bu Lala juga melakukan dengan presence gitu ya, kehadiran penuh, sangat memperhatikan, terus mendengarkan juga dengan aktif dan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa menemukan solusi-solusi untuk permasalahannya sendiri. Luar biasa Bu Lala. Terima kasih Pak Lutfil. Siap. Terus ini yang terakhir, boleh ya nanya satu lagi ya? Oh boleh. Ya, oke. Menurut Bu Lala, kompetensi apa lagi yang ingin nanti dikembangkan setelah proses coaching yang Bu Lala barusan lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya lebih ini Pak Lutfil, ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach pada nantinya itu lebih mudah atau mampu untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu. Wow, luar biasa. Bagi saya Bu Lala coach yang potensial untuk bisa mengembangkan potensi-potensi itu ke depan. Terima kasih Bu Lala, semoga sukses dan lancar ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Lutfil atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Baik, terima